Ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab sekelompok kaum kalau mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala al-mustafa sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa min ahli as-sidqi wal wafa ila yaumil wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wala tadurrahum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Baru saja kita membaca Wirdul Latif yang di dalamnya terdapat kumpulan zikir-zikirnya Rasulullah, disatukan, ditata sedemikian rupa hingga menjadi kumpulan zikir yang istimewa. Di antara yang kita baca tadi, Allahumma anta rabbi alaika tawakkaltu wa alaika tawakkaltu, ya Pak. Allahumma anta rabbi, bukan, setelahnya kan yang pertama Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Yang keduanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus a'lamu anna Allah ala kulli syai'in wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Taib. Diriwayatkan ada orang berkata kepada Abi Darda atau Abi Dzar, terjadi kebakaran dahsyat saat itu di kampungnya. Ya Abu Dzar atau Abi Darda, salah satu dari keduanya, rumahmu kebakaran, terjadi kebakaran hebat di kampungmu. Dengan penuh yakin sahabat Rasulullah ini berkata, tidak mungkin, rumahku pasti aman, rumahku pasti selamat. Atas dasar apa kau katakan itu? Semua rumah kebakar,
kebakaran hebat, rumahmu di tengah-tengahnya pasti kena. Tidak mungkin. Kok bisa? Karena pagi di hari ini aku sudah membaca satu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacanya selamat rumahnya, selamat keluarganya dari malapetaka. Apa itu doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aku sudah baca doa ini. Kemudian kalau tidak percaya, ayo datang. Dilihat semua rumah hangus semuanya kecuali rumahnya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membaca doa ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Kemarin terjadi erupsi Semeru, meletus dikit-dikit, keluarkan lahar yang panas, semua rumah hancur kecuali masuk berita satu rumah tegak berdiri. Apa ada brimobnya, TNI-nya di sampingnya jaga lahar biar tidak masuk? Atau ada pengikutnya? Tidak. Semua itu pasukan dari pasukan Allah, wiritan dari wiritannya, ada yang makbul di sisi. Bahkan beberapa dinding ada yang fotonya Habib Umar, fotonya Abuya Maliki, juga bertahan, tidak tersentuh, tidak kebakaran, karena mereka para kekasih Allah. Coba foto sampean yang di situ. Insya Allah, ya, insya Allah selamat semuanya. Dan kita sudah membacanya pagi tadi, sedikit demi sedikit. Faedah setiap kalimat yang ada di Wirdul Latif saya sampaikan agar tambah semangat membacanya. Pede ngadepi hari ini, pede. Kenapa? Sudah ada garansi dari Allah. Ada orang daftar garansi atau apa namanya itu, garansi kesehatan, asuransi, pokoknya bukan garasi, apalagi terasi ya. Itu sebulan bayar 1 juta. Orang kaya, saya beb, asuransi saya sebulan 10 juta, asuransi kesehatan macam-macam. Ada yang BPJS 25.000 asuransi kesehatan. Diangkat dulu, takut Jokowi nelpon. Emang nanti kalau ada sumbangan tidak masuk ya, takut Jokowi atau Prabowo nelpon, harus segera diangkat ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu percaya dirinya, oh aku enak wes, anak sing nanggung asuransi ini. Sekarang kalian asuransinya dari Allah Subhanahu. Bukan hanya badan kalian, bukan hanya keluarga, rumah kalian dijaga oleh Allah jika membaca doa ini. Tidak usah bayar, cuma baca. Pede, percaya diri. Hari ini aku akan lewati hari ini. Tidak khawatir, tidak takut. Aku sudah berada dalam penjagaannya Allah Subhanahu. Apalagi man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh, dia berada di dalam tanggungannya Allah, dapat penjagaan khusus dari Allah. Bodyguard, malaikat siap jaga jenengan. Sudah sholat subuh berjamaah, sudah baca Wirdul Latif, hari ini akan bahagia, percaya diri, akan lancar, akan senang, ketemu dengan semua yang disenangi, tidak ketemu dengan semua yang dibenci.
Pede. Kalau tidak sholat subuh kesiangan, tidak baca wirdul latif, langsung bangun, langsung nyetater sepeda. Yang mau kerja, tidak ada garansi, tidak ada asuransi dari Allah. Ya, dia tidak pede, tidak ada yang nanggung, berada dalam bahaya. Bahkan sebagian orang kalau sudah telat subuhnya tidak mau keluar dari rumah, takut ada apa-apa, karena hari ini saya tidak terdaftar dalam asuransi yang khusus itu. Tidak keluar rumah, ngerem dia di dalam, takut terjadi apa-apa, takut hatinya kotor, takut tabrakan, takut penyakit, takut apa, karena hari ini aku gagal, tidak diabsen, tidak masuk asuransi khusus dari Allah SWT. Gitu orang mukmin. Ada itu pedagang di Jember, teman saya, orang kaya. Saya Beb, kalau tidak sholat subuh berjamaah Beb, aduh, kenal, tidak pede saya ngadepi hari Beb. Buka toko pun lemes saya Beb, langsung tidak positif, negatif, akhirnya sepi beneran Beb. Tambahan dari saya ini ya, tambahan. Pokoknya tidak pede lah intinya. Pokoknya tidak pede. Kalian setiap hari Rebu, alhamdulillah. Kalau tahu kayak gini, untungnya inginnya seminggu ini Rebu semuanya. Tidak ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Rebu semua. Kenapa? Di hari Rebu itu Beb, saya sholat jamaah sama Habib, terus saya zikir hati, kemudian saya zikir wirdul latif, saya baca Yasin, dapat ilmu, mulai oleh berkat Beb. Ya kan? Tahu kalau gitu, setiap minggu ini hari Rebu, hari terbaik karena tambah ilmu dan tambah ibadah, berada dalam penjagaannya Allah Subhanahu. Seorang mukmin harus begitu, dibangunkan sama Allah, bisa sholat subuh berjamaah, bisa baca wirdul latif. Di rumah baca enggak kira-kira? Kok sudah suaranya tidak kompak ini? Kenalnya di sini Beb, bawa ke rumah, kenalkan ke istri. Iki lo, aku nggawa asuransi, gak usah daftar wis anggon iki opo iki Mas? Iki hadiah terbaik dari suami sama istri. Enak men, gak usah bondo-bondoan. Ya kan? Gak usah bondo-bondo duit opo. Iki lo, apa ini? Nih di dalamnya racikan zikir dari Rasulullah yang faedahnya beragam. Ada Sayyidul Istighfar, ada di situ Hauqalah, ada zikir yang mendapatkan asuransi penjagaan dari Allah, ada solawatnya, ada Qur'annya, beragam di sini. Ada zikir solawatnya, ada la ilaha illallah, ada nama khalaqal sebanyak makhluk langit, banyak faedahnya. Diingatkan, dikasih tahu. Tapi ingat, jangan bawa pulang buku zikir yang di sini. Ambil dari semangatnya merasa kelopa ya Beb. Minta ikhlasnya ya Beb. Dah ikhlas. Karena dari dulu ini banyak modus ini ya. Kelopa ya Beb, minta ikhlasnya situng Beb. Sampean situng, lainnya situng dia. Akhirnya lama-lama habis ini. Dulu saya nyiapkan berapa tuh? 50 apa 100. Sekarang tidak tahu tinggal berapa sih. Saya nanti karena dan disiapkan baru lagi nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Itu khulasah di situ. Racikan-racikan istimewa dari zikirnya Rasulullah. Ya semoga dapat taufik dari Allah. Kamis baca, Jumat baca, setiap hari baca. Awali pagimu dengan wirdul latif, kau akan melewatinya dengan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal. Yang ketutup jadi terbuka, ya. Yang dipending jadi lancar. Semua janji, semua investasi, semua transaksi jadi dipermudah oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Ya, diamalkan, buat oleh-oleh ke rumah. Jangan hanya bawa perkataan nasi, tapi bawa oleh-oleh wirdul latif. Itu dulu. Nanti saya istiqomah dulu Beb, tambah saya Beb. Nanti di khulasa itu banyak. Ada Hizbun Nasar ba'da zuhur, ada Hizib Syadili ba'dal asar, ada Hizib Nawawi ba'dal isya. Dari pagi sampai ini asal satu. Asuransinya banyak di situ. 1, 2, 3 dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maghrib nanti rotib, ba'dal isya hizib lagi, sehari semalam sampean di benteng. Ya, kalau sudah begitu,
insya Allah selamat dan aman dari semua malapetaka. Sudah beb, sudah benteng semua, jebol beb, saya kena beb, penyakit. Berarti itu ingin mengangkat derajat kamu. Iya, kalau datang kepada orang yang beriman, penyakit, musibah, sudah sholat, sudah semuanya saya kena, berarti itu mengangkat derajat kamu. Mungkin kamu ingin derajat yang tinggi di sorga, tidak bisa didapat dengan amalmu kurang, akhirnya kasih penyakit, biar sabar, nanti dia pantas untuk dapat derajat itu. Faham? Makanya jangan minta tinggi-tinggi derajatnya, takut tak noke. Minta afiat saja, minta keafiatan, keselamatan dunia dan akhir. Orang-orang yang kuat dari para walinya Allah yang hatinya sudah kuat, mereka sanggup melewatinya, sanggup melewati ujian sesuai dengan kadar iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Sumatera, ya, timur maupun barat, atau sebelah mana itu, Aceh dan Padang dan semacamnya, yang sekarang tertimpa banjir bandang, ya. Semoga mereka diberi kesabaran. Yang meninggal dunia semoga ditulis sebagai syahid akhirat. Yang masih hidup kehilangan rumahnya. Lihat ya di TV, lihat rumahnya hilang, mobil saya lihat ada Innova Zenith, saya lihat ada HRV, itu harganya 500 jutaan. Saya lihat mobil BMW yang mungkin hampir MM-an, kalanyo aing semua. Tidak ada harganya pas dunia, baru diuji dengan banjir yang seperti itu. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Surat dari Allah untuk membuat manusia menunduk dan berkembali kepada Allah Subhanahu. Makanya minimal seorang mukmin seperti satu jasad, kalau sakit salah satu badannya maka terasa sakit semuanya. Minimal jenengan doa kayak tadi yang surat subuh sama Habib, setiap sholat Habib baca kunut nazilah untuk saudara kita yang di sana. Minimal jenengan doa di rumah saudara kami. Beb, benih sepopo, benih macadi, beb. Ini berarti tidak perhatian, ya, dengan saudaranya. Man lam yahtam bi amrina falaysa minna. Kata Rasulullah, siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW. Minimal nilai kepedulian kita tidak bisa nyumbang, minimal doa dipanjatkan kepada Allah. Itu minim sudah. Doa aja tidak mau, nyumbang tidak mau, doa tidak mau. Takut keluar dari rombongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa jadinya kalau itu tertimpa ke kita? Yang kita kumpul-kumpulin harta habis dalam waktu sekejap. Ya, apa artinya semua itu? Ya, gimana keadaan? Makanya syukuri sehatmu, syukuri amanmu, syukuri kebahagiaanmu yang sekarang aman. Hujan tiap hari, beb, ya, tapi kamu sehat. Syukuri, alhamdulillah. Wala kalau hitung-hitungan dosanya mungkin banyakan kita dari dosa mereka, ya, yang pantas kena azab kita. Tapi Allah masih sayang dan melindungi kita. Jangan dikufuri nikmat sehat ini, jangan dikufuri nikmat tenang ini, jangan dikufuri, jangan dikhianati Allah dengan nikmat kebahagiaan dan kekosongan waktu ini. Isi dengan hal-hal yang positif, isi dengan majelis ta'lim, isi dengan sholat jamaah, isi dengan zikir, banyak istighfar kepada Allah, kata minta ampun kepada Allah. Karena kalau dihitung dosa kita sebenarnya pantas untuk menerima azab itu, tapi diistighfari insya Allah selamat. Ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab sekelompok kaum kalau mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan semua umat Islam diselamatkan oleh Allah. Belum lagi yang di Sudan terjadi perang saudara di sana. Coba, umur manusia yang begitu murah, main tembak-tembakan di sana. Ya, sama-sama Islamnya karena adu domba, rebut ini, rebut itu, dah aman. Kita di Indonesia ini alhamdulillah, adzan subuh bisa dikomandangkan, 5 waktu bisa aman, tidak ada perang, tidak ada penyakit, tidak ada banjir, apalagi Jatiroto, ya kan? Alhamdulillah, syukuri. Jangan ngundang murka Allah lewat maksiat-maksiat, jangan dukung.
dukung hal-hal yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri agar ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau syukur ditambah sama Allah, kalau kufur tidak disyukuri, ketahuilah pengumuman sesungguhnya azabku sangat pedih. Bukan kalau syukur ditambah sama Allah, kalau kufur dikurangi, bukan dikurangi. Kalau syukur ditambah, kalau tidak syukur kufur diazab langsung, bukan dicabut dikurangi, itu mah DP. Tapi ini langsung azabku sangat pedih bagi orang yang kufur nikmat. Na'udzubillahi min. Ya, mudah-mudahan hadir di Rebu Subuh ini termasuk mensyukuri nikmat hidup, nikmat sehat. Amin ya rabbal. Tetap semangat, hidupkan, ajak. Jangan ini tok, saya lihat tidak ada perkembangan. Ini wajah-wajah lama ini sudah. Tidak ada ajak, ayo syukur nikmat hadir. Koyoknya khusus, tidak ada khusus. Tidak pakai KTP di sini. Tidak pakai kartu, semua umat Islam. Cino hadir gak apa-apa Cino. Kawan mereka wis. Ya. Cina apa saya semua hamba Allah, makhluk Allah. Yang gila, yang waras mau hadir, dah apa semuanya ya. Hadir, ajak saudara, teman, jangan putus asa. Ya, tidak mau beb, langsung ajak lagi. Tidak mau beb, ajak lagi terus, jangan putus asa. Nabi Nuh itu dakwahnya berapa ratus tahun? Nabi Nuh itu umurnya aja lebih dari 1000 tahun ya. Nabi siapa? Katanya, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Katanya Nabi Nuh, aku ini mengajak kaumku siang dan malam. Siang malam. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Qala rabbi, ya Allah, aku sudah ngajak kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak ada tambahan kecuali tambah lari dariku. Siang malam mempromosikan hidayah. Ayo masuk Islam, ayo. Siang malam ratusan tahun. Ya, ratusan tahun. Falam yazidhum du'a illa firar. Tambah jauh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghfaru thiyabahum wa asru wastakbaru istikbar. Setiap aku ajak, mereka langsung letakkan tangannya di kupingnya. Gini. Aku ajak, malah ditutup telinganya dan sombong enggak mau. Siapa yang mengajak ini? Nabi itu sempurna, dekat sama Allah. Tapi begitulah, hidayah ada di tangan Allah. La yu'min minhum illa qalil. Yang beriman hanya beberapa biji orang, tidak lebih dari puluhan orang, sedikit sekali ya. Itu hidayah dipegang Allah. Makanya sudah bagus, sudah dikasih AC, sudah dikasih kopi, sudah dikasih nasi, sudah dikasih karpet, sudah ruangan VIP. Ini sudah ini. Mau dipaksa keruduk tak bisa. Karena hidayah yang manggil adalah Allah Subhanahu. Makanya syukuri yang sudah Allah pilih, syukuri ya. Syukuri. Ada yang ditukar, tadinya asik setiap subuh ngaji, taklim, majelis ilmu, sekarang dialihkan dengan kesibukan yang lain. Dicabut nikmat itu, dialihkan dengan kesibukan duniawi yang lain, maksiat yang lain. Karena ini tidak mensyukuri, akhirnya dicabut, dipindah. Tidak pantas baju ini, pakai baju yang lainnya dalam kelalaian. Na'udzubillahi min. Semoga ini tidak dicabut, semoga ini bertahan sampai mati. Kita bawa sampai ngadep Allah Subhanahu. Sabun, terlalu panjang mukaddimahnya. Baik, sudah Habib bahas sunnah-sunnahnya sholat sebelum yaitu azan kemarin. Sekarang beberapa sunnah sebelum sholat yang belum disebutkan, mau saya sebutkan. Karena kita berhenti di kitab Sulamut Taufik di bab sholat, karena tidak disebutkan sunnah-sunnah sholat di situ. Makanya saya ambil dari kitab lain untuk menyempurnakan. Nanti kita kembali lagi ke Sulamut Taufik bab sholat jamaah dan jum'ah, nyampe di situ. Sunnah-sunnah sebelum sholat selain azan adalah yang pertama, yang ketiga. Yang pertama sudah azan qomat. Yang nomor 3, al-masyu ila sholah bisakinatin wa waqar. Jalan menuju sholat dengan penuh ketenangan. Tidak boleh gerusa-gerusuk.
Kalau mau sholat, hatta sudah komat taknya po, gerabak. Allah, atau peka akhirnya, tidak khusyuk. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis sakinah wal waqar. Kalau kamu mau datangi sholat, datanglah dengan penuh sakinah. Sakinah, tenang. Tenang, katanya ahli hadis, ulama mengatakan, waktu saya baca syarah ini, sakinah artinya ketenangan hati. Sakinah. Ketenangan hati maksudnya apa? Kosong dari kesibukan duniawi kalau mau sholat. Faham maksudnya kosong? Tenang hatinya, kosong, fokus memang mau sholat. Jangan entum lagi pusing lagi, sibuk ini itu belum selesai, wah tegang sholat, bawa hati yang sibuk, akhirnya masuk ke sholat nanti. Kesibukanmu itu masuk ke dalam sholat, akhirnya su'ul adab, tidak khusyuk. Gimana adabnya, sunnahnya? Ini sunnah batiniyah ini. Tenangkan hati. Allahu Akbar. Makanya dikasih spasi kan. Adzan, wis tenang. Tinggalkan, enggak usah ngomong wis. Jok ngomong transaksi, jok ngomong apa wis, diem. Ada waktu 10 menit untuk tenangkan. Ambil wudu. Baru kamu bisa khusyuk. Kalau kamu tidak ada spasinya, nyambung dunia sama akhirat, lost nyambung. Akhirnya dunianya masuk ke area akhirat dan rusak akhiratnya. Makanya di antara tafsir ayat menurut ahli tasawuf itu la taqumis shalah wa antum sukara, wa antas sukara, jangan kamu salat dan kamu dalam keadaan mabuk. Ini di awal Islam dulu orang salat mabuk karena saking sukanya dengan minuman keras. Kan bertahap keharumannya. Akhirnya tidak boleh minum ketika sudah salat. Kemudian haram di luar sholat juga, bertahap, karena waktu itu minuman keras jadi biasa. Sebagian ahli tasawuf mengartikan maksudnya, jangan kamu sholat kalau kamu masih mabuk dengan dunia, bukan mabuk dengan minuman. Kamu sih mabuk dengan dunia, pikiran kemana, su'ul adab nanti. Tenangkan dulu, sakinah, tenangkan dulu. Bisa ini? Bertanya, kenapa aku tidak khusyuk bebda ini? Ya karena kamu lagi sibuk hatinya, Allahu Akbar. Ya, kalah. Ibarat air putih kamu tuangin lagi air yang hitam, akhirnya kalah yang putih, kecampur. Sakinah wal waqar, ketenangan af'al, ketenangan gerakan zahir. Yang tadi sakinah ketenangan hati, wal waqar ini ketenangan zahir. Tidak boleh mata jangan lirik-lirikan. Mau sholat jangan lirik-lirik. Perjalanan menuju masjid diteloi kabeh omahe wong, ndak gara khusyuk. Juga lisan waqar harus tenang, ndak boleh ngecepek. Mau sholat, sebentar lagi saya mau munajat sama Allah, duduk baca subhanallah ke masjid. Mau sholat, ya apa kabar, ya apa ini, iya saiki larang mundak, saiki apa minyak munggah, sego apa larang kabeh. Baik masuk masjid, wala doa masjid apa? Langsung Allahu Akbar. Ada mundak kabeh, Mas. Paham ya? Paham maksudnya di sini sakinah wal waqar? Hatinya tenang, fisiknya tenang. Mata tenang, lisan tenang, tangan tenang, kaki tenang. Baru kamu akan dapat hati yang khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si pancet scroll Facebook. Enggak tenang gitu. Sibuk itu matanya. Diam orangnya tapi ya apa ya kabar terbaru iki kaya selingkuhan iki sapa iki Pak Mandaman. Itu tidak tenang, sibuk. Tenangkan, lepaskan, tanggalkan semua keduniaanmu, tanggalkan semuanya untuk menghadap Allah. Baru kamu akan dapat yang mahal ini, khusyuk ini. Jadi jangan tanyakan, saya gimana caranya khusyuk? Saya dah khusyuk, sudah umur sekian, dah khusyuk. Ya karena kamu caranya ngadepi sholat kurang menghargai sholat. Karena kita kurang menghargai sholat. Harusnya harus tenang, kosong, supaya fokus mau nelpon Allah Subhanahu. Kan sudah saya bilang,
Kalau telepon lagi sibuk tidak bisa ditelepon. Nomor yang Anda dihubungi sibuk karena lagi telepon sama orang lah. Setelah itu putus sama orang lain, ditelepon masuk. Loh, kok gak bisa ditelepon sih atas? Ono uang telepon. Kan gitu kan? Nomor yang lagi sibuk tidak bisa ditelepon. Hati kalau sudah sibuk dengan yang lain, mau disibukkan sama Allah tidak bisa. Kalau harus putus dulu. Kan ada kalau mau masuk masjid, matikan HP-mu. Ya kan? Maksudnya apa? Matikan, putus hubunganmu dengan makhluk sebelum kau menghubungi Al-Khaliq penciptamu. Saya pernah sholat di masjid-masjid Yaman itu. Aghliqil jawal, matikan HP-mu, putus hubunganmu dengan makhluk. Fokuslah untuk menghubungi Tuhanmu. Allah istimewa. Akhirnya siapapun yang nelpon kalau sudah mati tidak bisa. Jokowi nelpon tidak bisa. Prabowo tidak bisa karena sinyal sudah dimatikan dengan makhluk. Fokus dengan bisa begini? Ini artinya sakinah wal waqar. Jangan gerusak-gerusuk ya, supaya tenang. Baik, nomor 2. Adzan ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah. Sunnah adalah sebelum sholat doa antara adzan dan iqamah. Berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Mustajab. Ada spasi kan di situ, setelah adzan nunggu, itu doa mustajab di situ. La yuraddu du'a. Tidak ditolak doa dipanjatkan antara azan dan jangan dibuat ngomong-ngomong, doa di situ. Kalau kami baca doa Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma ya azimas sultan, ada di Wirdul Latif itu juga. Allahumma ya azimas sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am. Baca doa itu. Itu istimewa. Setelah itu baca hadis Nabi dari Ummi Rafi'. Apa itu? Subhanallah, subhanallah 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Ini sunnah, dikiran yang sunnah sesuai ada hadisnya begini. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Astaghfirullah 10 kali. Kemudian ayat kursi, kemudian astaghfirullah li wa li walidayya wa li jami'il muslimin, dan ayat kursi. Setelah itu baru qomat. Sunnah begitu. Hadisnya ada di Ummu Rafi'. Saya baca di Maraqil Ubudiyah, Sarah Bidayatul Hidayah punya Syekh Imam Nawawi Bantani, ada. Diisi dengan itu. Cuma di Indonesia ini diisi dengan pikiran lain. Ya daripada nyanyian enggak apa-apalah pikiran lain. Ya ganti lagu tergantung musim. Ya. Tergantung mau gimana, Beb? Ya ada apa-apa, yang penting sholawat nariyah, sholawat busra, apa. Tapi yang ada hadisnya ini nih. Coba sampaikan ke muadzin itu. Subhanallah, pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah 10 kali. Kemudian terakhir, astaghfirullah li wa li walidayya wa li jami'il muslimin ila yaumiddin fi kulli lahdatin abada adada khalqi wa ridha nafsi zinata arsy wa nada kalimati, ayat kursi. Kalau ada yang ingin nanti saya catatkan supaya dibaca. Ini sunnah, hadisnya dari Ummu Rafi'. Ini yang diamalkan. Udah biasa dia pakai Beb yang semangat. Lagunya macam-macam, bisa ganti-ganti kaset. Ya monggo, seperti ngocok lagu dangdutan. Ya, tapi kalau ingin sesuai dengan tuntunan sunnah, seperti itu hadisnya. Paham dong? Ya. Jangan komentarin tukang azan dan tukang zikiran. Letak hadir ke masjid pakai komentar. Akhirnya ada burung si adzan, ada si adzan, ada si zikir. Cuma saya ngasih yang sempurna sesuai tuntunan Rasulullah. Misalnya sholat subuh di sini, setelah baca doa fajar tadi, baca itu subhanallah, diamalkan. Jangan jangan racikan baru-baru, jangan. Pakai racikan yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Habib belum datang misalnya, amalkan ini setelah baca doa subuh, subhanallah, subhanallah ya. Kalau racikan sendiri,
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Tahlil pas di ya. Enggak apa-apa, yang penting isinya doa itu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun nomor 5, sunnah-sunnah. Doa ya tadi ya, antara adzan dan doa. Kemudian nomor 5, al-mubadaratu ilal istighal bi asbabis shalah fi awalil waqt. Setelah adzan sunnah bersegera untuk mengerjakan kesibukan-kesibukan yang berurusan dengan sholat. Ya maksudnya langsung ambil wudu, langsung pakai pakaian, langsung menuju tempat sholat. Tidak lagi sibuk dengan yang lain. Ya, tidak lagi sibuk dengan yang lain. Seperti hadis yang sering saya sampaikan di dalam kitab Muqasyafatul Qulub, saya baca hadis ini. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzilihi?" Rasulullah kalau di rumah gimana wahai Aisyah? Jenengan kan istrinya Nabi. Rasulullah kalau di rumah tuh gimana modelnya? Ya, karena sahabat taunya kan di atas mimbar. Taunya kan Nabi mimpin, wibawa. Kalau di rumah gimana? Kata Sayyidah Aisyah, ka ahadina. Rasulullah kalau di rumah sama dengan kita-kita. Yuhadithuna wa nuhadithuhu. Ngobrol bareng, cerita bareng, dialog bareng, santai. Nggak tegang kayak di mimbar-mimbar gitu. Santai, enak, ngobrol bareng. Suami istri, ramah, gurau. Kadang lari-lari kecil, kadang gendong-gendongan. Sama Sayyidina Hasan dan Husain kadang ditumpai. Rasulullah gitu kalau di rumah. Walakin, akan tetapi, kata Sayyidah Aisyah, idza sami'al adzan, kalau sudah dengar suara azan, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu, seakan-akan Rasulullah tidak kenal sama kami dan seakan-akan kami tidak kenal dengan Rasulullah. Loh, kenapa? Istighalan bima azzamahullah. Nabi langsung sibuk mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah, yaitu tepat waktu Allah. Tadinya ngobrol, tadinya dialog, tadinya ketawa-ketawa, gurau, dengar azan kayak tidak kenal sama istrinya. Maksudnya nih bahasa Sayyidah Aisyah kayak gini gimana? Dari saking bersegeranya Rasulullah menghadap Allah. Kalau sudah azan, sayangku dan sayangmu, wes cukup sih. Sayangku dengan sayangmu, hai anak-anak yang lucu, cukup sih. Allah memanggilku. Berarti ini menandakan bahwa Nabi lebih cinta kepada Tuhannya daripada semua keluarga dan anaknya. Mesra iya, sayang sama anak iya, tapi ada batasnya. Kalau dipanggil sama Allah, kayak tidak kenal lagi sama anak sama istri, langsung ditinggal. Ini ta'zimnya Nabi dengan perintah Allah. Bisa praktek? Siap tokaran? Siap tukaran tak sama istri? Di pelajaran subuh hari ini, dek apa? Lek kurumu adzan, aku sepuro dek, langsung loncat di atas ranjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa. Hebat santri ini HP mikirnya, saya kira ngamalkan ilmunya. Dan lihat perubahan dalam hidupmu. Kalau kamu mendahulukan perintah Allah daripada hawa nafsu dan keinginan pribadimu, lihat perubahan dalam hidupmu. Kau akan lebih bahagia, kau akan lebih tumakninah, tenang dalam menjalani hidup. Bisa? Megang cucu adzan, sepuro nih dek, adzan, tinggalkan. Ya, kamu langsung ngambil wudu menghadap Allah Subhanahu. Setelah wudu, setelah sholat selesai, mau sayang-sayangan lagi, silakan, waktu masih panjang. Asar lagi, tinggalkan lagi asar. Begitu ajarannya Nabi Muhammad, al-mubadarah. Sahabat itu lagi kerja, mukul kayu, ngapak kayu, ditinggal, kapaknya dibuang ke belakang, langsung menghadap Allah untuk sholat. Begitu pemandangan saat itu. Saat zamannya sahabat dengar adzan, semua meninggalkan kesibukannya, semua menuju masjid. Allah, ya, kapan kampung kita seperti itu? Ya, kapan? Wong ini kadang adzan pancet, duduk santai bek rokok. Allah, sambil ngokos. Tak apa aja enggak? Oh, lancong lagi lah gampang. Kefan, ya? Gimana kamu akan didahulukan? Semua keinginanmu dikabulkan kalau kamu tidak mendahulukan perintah Allah Subhanahu.
Ayo kita belajar berubah mulai sekarang setelah dengar nasihat ini, diamalkan ya, diamalkan supaya mendapatkan keberkahan. Baik. Nomor 6, Allahumma shalli ala Muhammad. An-nafilah al-qobliyah, sunnah sebelum sholat kita sholat qobliyah, nafilah qobliyah, seperti qobliyatis subhi, qobliyah subuh. Tadi sholat enggak, sholat sunnah enggak 2 rakaat sebelum subuh? Rakaatan qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadisnya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Maksudnya dunia dan seisinya ya Pajero, Fortuner, apa, rumah, emas, perak, tidak ada apa-apanya dengan 2 rakaat. Makanya siapa yang terkaya di dunia ini? Pemilik tembakau Jarum Super, Surya. Pemilik apa di Kalimantan itu, tambang batu bara. Nah, bukan. Yang terkaya adalah yang sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum sholat subuh, adzan subuh, sholat kamu 2 rakaat. Itu lebih baik dari dunia dan seisi. Jangan ditinggal. Beb, telat beb, pas komat beb, tidak sempat di kodok, di sholat setelahnya boleh. Sholat setelahnya. Udah sempat beb sampai duha. Duha nanti sholat kodok. Kalau sudah keluar waktunya subuh, sholat di kodok tidak apa-apa. Ngerti? Kullu sholah di dzati waqt, setiap sholat yang punya waktu kalau ditinggal sunnah diqodok. Seperti qobliyah itu punya waktu, ketinggalan enggak sholat, waktunya sudah habis, diqodok. Fahim tuh? Siap mengqodok? Berarti tidak sholat tadi ya. Kemudian qobliyah duhur itu muakkadah, tidak pernah ditinggal namanya. 2 rakaat sebelum zuhur muakkadah, tidak pernah ditinggal. Ada yang ghairu muakkadah 2 rakaat setelahnya lagi, ghairu muakkadah. Wal asar wal jum'ah, sebelum asar 4 rakaat ya. Rahimallahu imra'an shalla qabla dhuhri arba'an, Allah merahmati orang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Asar juga 4 rakaat, ghairu muakkadah itu. Wal jum'ah, sebelum Jumat 2 rakaat, setelah Jumat 2 rakaat. Kenalan dengan sunnah-sunnah. Maghrib, sebelum maghrib 2 rakaat, itu qobliyah, ghairu muakkadah. Salaf kita kadang tidak sholat qobliyah maghrib karena waktunya pendek. Sebagiannya tidak, sebagian masih ngamalkan ya, karena waktunya maghrib pendek. Menurut madhab al-qadim, menurut madhab al-jadid, waktunya maghrib itu seukuran kamu bersuci, kamu menutup aurat, kamu sholat maghrib 3 rakaat, kamu sholat sunnah 2 rakaat, paling 15 menit selesai. Tapi itu bukan yang muktamad. Ini diantara pendapat Imam Syafi'i, madhab jadid yang tidak dipakai tapi tetap pakai yang qadim, yaitu masalah waktu maghrib. Madhab yang qadim, yang madhab yang lama, yang itu yang dipakai waktunya maghrib. Wal waktu yabqa fil qadimil azhari ilal isya'i bimaghibil ahmari. Waktunya maghrib hilang, selesai dengan tenggelamnya mega merah. Ini madhab Imam Syafi'i yang lama, ini yang dipakai. Ada 18 masail, madhab yang lama tetap dipakai dalam madhab yang baru. Dulu Imam Syafi'i itu di Irak buat madhab, kemudian pindah ke Mesir buat madhab baru. Yang lama dihapus semuanya kecuali 18an masalah yang tetap dipakai. Di antaranya masalah waktu maghrib. Waktu maghrib di madhab yang baru cuma seukuran bersuci dan sholat 5 atau 7 rakaat, itu kurang lebih 15 menitan ya, atau 20 menit. Sedangkan di madhab yang lama sampai tenggelamnya mega merah itu lebih luas, dan itu yang dipakai, yaitu sampai tenggelamnya mega merah. Makanya kata ulama, karena waktunya mepet maghrib ini, kadang mereka banyak yang tidak sholat sunnah qobliyah. Walaupun memang sabit dari Nabi bahwa qobliyah maghrib itu ada 2 rakaat. Makanya kalau maghrib jangan lama-lama dikirannya, langsung, karena waktunya mepet. Kalau maghrib ya, ini dikiran sak panjang-panjangnya sampai mau isya. Akhirnya telat orang sholat semuanya. Fahim tuh? Kemudian sebelum isya ghairu muakkadah juga. Ini semuanya qobliyah, sholat. Amalkan, jangan sunnah beb ka haram, ka wajib. Ini wis aku nyoba wajib itu. Jangan sampai lek dagang untung akeh untung titik. Sehari 5 juta.
sama sehari 5.000, milih mana? 5 juta, mau nggak bisa? Mau nggak sholat, milih saya kembangan, jangan ya. Kemudian an-nafilah bainal adzanain, ay bainal adzan wal iqamah. Nafilah apa ini? Wa tusamma sunnatul adzan kama betul yakun fil qabliyah. Maksudnya qabliyah nafsu. Ada yang bedain. Kemudian al-ityan bil adyan ma'thura wa qabla shalah ka doa al-fajr warid. Baca doa sebelum salat seperti doa fajar. Kalau tadi setelah subuh, sebelum salat subuh tadi kita baca doa apa? Doa apa? Ada di khulasa itu, kan jangan dibawa pulang. Halo, ada di mana? Di khulasa itu. Doa setelah sampean salat sunnah qobliyah 2 rakaat, belum qomat masih baca doa fajar. Doanya Nabi tiap fajar dibaca. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rusdi wa ta'simuni biha min kulli su'. Habib kok hafal? Saya tiap hari baca. Dulu di pondok di Habib Umar saya tugasnya baca itu. Makanya apa? Sekarang Ustaz Rafi'i di sini. Itu 2 lembar, baca itu. Itu isinya kalau saya terjemahkan kalian, wes, tidak akan ninggalin itu. Luar biasa. Doa fajar itu. Doanya Nabi Muhammad. Baru setelah itu sholat. Makanya selalu ada di saku. Al-Khulasah ada di saku. Di mana-mana, ada. Hebat antum kalau kayak gitu. Ya, ada di saku. Bukan jarum super. Selalu di saku. Selera pemberani. Manda eman. Kami dulu di Tarim di mana-mana, kemana-mana, tidak lepas dari siwak, pulpen, tidak mau pulpen saya lah, khulasoh. Kemana-mana kami pergi, itu sudah jadi bendera, harus bendera daging. Habis sekarang udah bawa, sudah banyak apal. Zaman sekarang atau di HP, kamu bawa HP terus, download Al-Khulasoh. Ini Khulasoh. Android atau iPhone 17 misalnya, silakan di download. Jadi kemana-mana kan, HP kan tidak mungkin lupa kan, ada Khulasoh. Buka. Itu sudah diringankan sama Allah zaman sekarang. Ya, jangan untuk gulut tahun cuma WA telepon beb. Nah, harus kreatif. Kalau untuk zikir tidak apa-apa, bawa kemana-mana. Ya, santri begitu, bawa kemana-mana Khulasoh. Jadi untuk dibaca doa lama-lama karena tiap hari hafal doa fajar itu. Ya, silakan. Tapi ingat, warning, jangan bawa Khulasoh yang ada di sini. Tuku dewe. Atau pesan ke Mas Hairulnya, nanti biar dibelikan yang berharokat besar dan semacamnya ya. Seperti itu. Karena itu tidak dianggap rugi dan tidak mubadzir ya kalau mengamalkan itu. Kemudian al-ityan bidu'ail khuruj ila shalah, berangkat ke masjid. Ini sholat sunnahnya tadi di mana? Di rumah. Rasulullah sunnah qobliyah subuh di rumah. Iya, kemudian baru berangkat ke biar rumahmu disujuti. Rumah gak pernah dipakai sholat. Makanya dalam Islam, sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah lebih afdol dikerjakan di rumah. Sholat yang disunahkan berjamaah afdolnya dikerjakan di kayak qobliyah itu tidak sunnah berjamaah, sehingga afdolnya sholatnya di rumah, supaya rumahmu tidak seperti kuburan. Sudah disolati duha, kayak duha kan tidak sunnah berjamaah, sholat sendiri itu. Sholat di rumah, kan di rumah pasti punya tempat sholat. Halo, itu loh Cino loh, non muslim itu di rumahnya punya tempat khusus untuk penyembahan ya kan, yang patung gini terus tuh. Jadi kalau kamu masuk rumah kan ada ruang untuk, masa rumah orang muslim tidak ada ruang untuk sholat. Halo, sempit beb, 2x3 kuburan kalau gitu, 2x3 masa tidak punya. Nah di situ kamu sholat sunnah qobliyah subuh. Nabi begitu. Setelah itu masuk ke sini baru kayak Habib tadi, sholat sunnah di dalam qobliyah, baca doa sebentar, kemudian naik sini gitu, baru sholat subuh. Yang banyak dikerjain kan sholatnya langsung di masjid satu paket dengan ya, bisa gitu kan. Ini tujuannya kenapa kok sholat di rumah dulu?
agar rumahmu jadi saksi bahwa kau pernah sujud di situ. Kalau kamu mati, nanti dinding-dinding rumahmu nangis. Karena dia merasa tenang dengan zikirmu, dengan sholatmu. Tapi kalau tidak pernah disolati, malah kemungkaran. Katanya Allah, fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Langit dan bumi tidak menangisi matinya orang yang fasik, yang kafir. Malah disyukuri, untung wis mati. Ya, jadi mulai sekarang hiasi rumah dengan sholat sholat nanti setelah ini sholat isyraq, sholat duha. Berapa di sini? 2 rakaat, 4 rakaat. Oh, nanti di rumah tak tambahin lagi, kan bisa sampai 8 rakaat. Yang di rumah separuhnya, atau di sini 2, di sana 2 kalau ngambil 4 rakaat, gitu ya. Ada waktu untuk sholat di rumah, karena semua akan jadi tempat sujud, jadi saksi di rumah itu, ya. Bukan hanya jadi saksi pilu, saksi pertengkaran antara kita, saksi piring ngaber-geber kata emor, kan, tapi saksi dengan zikir. Jangan lagi diisi, ya. Baca doa, ini terakhir. Jam 5 kurang 8 menit. Jam 6 kurang 8 menit. Baca doa kalau mau menuju masjid. Ini doanya. Ini saya amalkan ini. Karena di pondok saya dilatih untuk menghafal dan mengamalkan apa yang saya hafal. Ini doa kalau perjalanan menuju masjid. Ya, Allahumma ini buktinya kalau saya hafal, kalau saya ngamalkan. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamshana wa bihaqqi mamshaya kalau mufrad wa bihaqqi mamshaya hada ilaik fa inni lam akhruj asaran wala batara wala riya'an wala sum'ata bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'idani minan nar wa tudkhilani al-jannah wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya, ya Allah, saya keluar sekarang, ya Allah, bukan karena sombong, bukan karena ingin dipuji tetangga, bukan apa, saya cuma karena takut kepadamu, ya Allah. Jujur ini, saya mau menghadap kepadamu, ya Allah, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin dihormat orang, tapi karena takut kepadamu. Saya mengharap ampuni dosaku, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Yang di awalnya tawassul, as'aluka bihaqqis sa'ilin, aku meminta kepadamu dengan kemuliaan orang-orang yang berdoa, dengan kemuliaan orang-orang yang berjalan menuju Engkau, ya Allah. Bertawassul dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kapan ngapalnya memori sudah penuh? Di Khulaso ada? Ada. Di Khulaso yang terbaru cetakannya. Kalau cetakan lama ada di situ. Makanya beli yang terbaru nanti. Masuk tuh. Mau berangkat dibuka. Allahumma inni as'aluka. Tiap hari ke masjidnya gitu. Hafal lama-lama. Ya, ini doanya Nabi ketika mau ke biar selamat dari riya. Kan isinya kayak gitu. Mau berangkat ingin lirikannya tetangga. Mentah sama doa ini. Asyaran wala batara. Saya tidak ingin dipuji orang, saya tidak ingin dihormat orang. Saya murni karena takut kepada Allah. Mantap. Ya, selamat dari riya. Yang selama ini tergoda ya ke masjid karena ingin pujian tetangga, baca doa ini ya. Maka ini insyaallah akan selamat dari sifat riya sehingga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu. Nomor 10, al-qiyam ila shalah ba'da intihai minal iqamah. Bangun untuk sholat setelah iqamah selesai. Ada yang mengatakan ketika qad qamatis shalah baru berdiri. Kecuali kamu di luar jauh, qad qamatis shalah baru berdiri, telat kamu. Yang ada di mushola ini qad qamatis shalah baru berdiri untuk mengerjakan nomor 11, nomor 18 sampai 20. Kurang separuh. Insyaallah Rabu depan kita terangkan. Ya, yang ada dulu diamalkan. Kan banyak sudah PR-nya tadi yang diamalkan. Kenyang gelung otak ada ini. Ya, amalkan yang sudah 10 tadi ya, supaya kita sempurna dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu. Ya muwaffiq ahlal khair lil khair wa anahum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Duhai Allah yang memberikan taufik kepada orang baik untuk berbuat baik, berikan kepada kami taufikmu untuk kami bisa mengamalkan ilmu yang kami dengar pagi ini, berada dalam asuransi penjagaan Allah di hari yang bahagia, Rabu yang berkah. Awali dengan salat subuh dan zikir yang sudah kami baca. Jaga kami dan keluarga dari semua malapetaka. Saudara kami umat Islam dimanapun berada, lapangkan kesusahannya, bantu dan tolong dari semua yang diderita. Kami yang hidup tenang dan aman,
Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur dengan nikmat sehat ini, bersyukur dengan waktu yang kosong ini, bersyukur dengan anugerah-Mu, nikmat-Mu, harta yang Kau berikan, keluarga yang didatangkan, anak, istri, semuanya. Berikan kebahagiaan, ketenangan, dan buka pintu rezeki yang halal, yang barokah untuk kami semua, yang membuat kami tambah dekat dengan-Mu ya Allah. Jangan tipu daya kami dengan dunia titipan-Mu ini. Selamatkan kami dari fitnah dari dunia ini. Jadikan semuanya wasilah untuk kami dekat dengan-Mu ya Allah. Jadikan semakin hari semakin baik, semakin takwa, semakin dekat dengan Allah, sampai datang hari terakhir kami di dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan hati bersih, dalam keadaan hati penuh dalam kecintaan dan kerinduan kepada-Mu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selimuti takdir-Mu kepada kami dengan keafiatan, dengan kebaikan dan kelembutan takdir-Mu untuk kami semua. Ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati dalam agama-Mu. Husnul khatimah, kami mati setelah panjang umur dalam taat kepada Allah. Bi khairin lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.